datang di SMK Negeri 1 Kasihan, SMKI Yogyakarta. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, saya Monika Alusiana Karisa Putri. Saya saat ini sedang mengikuti PPL dalam rangka PPG dari Kementerian Agama Republik Indonesia di sekolah saya tercinta SMK Negeri 1 Kasihan, SMKI Yogyakarta. Terima kasih, berkah dalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Berkah dalam. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran agama Katolik. Nah, siapa yang hari ini nggak masuk ya? Ada yang nggak masuk? Agnes, Reno sakit ya? Sakit. Nah, oke, semoga cepat sembuh ya. Nah, pada pagi hari ini sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu, kita sejenak. Yang mimpin doa Grace. Ayo Elisa, semangat Eliza. Yuk. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran agama Katolik. Berkatilah dan lindungilah kami supaya dapat menerima pelajaran dengan baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pada Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada minggu yang lalu kita udah belajar tentang apa? Bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang saat ini. Nah, pada hari ini kita masih akan melanjutkan materi tentang bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang saat ini berdasarkan pandangan Gereja Katolik. Nah, untuk kegiatan awal ada pertanyaan, yaitu yang pertama, mengapa penting untuk bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang saat ini? Eliza. Menjaga identitas dan prinsip. Menjaga identitas dan prinsip. Lalu yang nomor 2, menurut kalian pentingkah untuk mengikuti tren? Pentingkah untuk mengikuti tren? Ada yang di sini nggak ikut tren? Enggak, rata-rata mengikuti. Tapi tren ada yang baik, ada yang buruk. Apa yang buruk juga diikuti? Tidak. Oke, jadi penting buat kita itu untuk mengikuti tren. Tapi pilih yang positif. Milih yang positif, betul sekali. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan peserta didik mampu memahami ajaran Gereja Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh ideologi dan gaya hidup yang berkembang dan mampu bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap ideologi maupun gaya hidup yang berkembang pada saat ini. Nah, cakupan materi pada hari ini kita akan belajar tentang berbagai gaya hidup zaman ini. Lalu tren dan gaya hidup yang baik pada zaman ini. Lalu kalian akan mendapatkan tugas, yaitu membuat poster dan penjelasan tentang ajakan untuk mengikuti gaya hidup yang baik. Jadi ada tugas untuk buat poster dan penjelasannya nanti akan dipresentasikan. Lalu refleksi kritis terhadap ideologi dan gaya hidup berdasarkan sikap Yesus ketika menghadapi pencobaan di padang gurun, yaitu dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Oke. Nah, ini ya tugasnya. Tahap yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar atau essential question, yaitu proyek akan dikerjakan pada materi bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup dilengkapi dengan penjelasan. Yang pertama tugasnya nanti pada akhirnya akan membuat poster dengan tema sesuai yang didapat. Terus memberikan penjelasan untuk poster yang
buat mempresentasikan poster dengan penjelasan yang telah dibuat. Nah, kita akan melihat tentang video kerasnya hidup di Jakarta dan video tentang habis jutaan buat beli barang mewah dengan alasan self reward atau penghargaan terhadap hasil kerja keras diri sendiri yang sekarang lagi ngetren. Nah, ini video yang pertama tentang kerasnya hidup di Jakarta. Gue berangkat kantor jam 9.10, habis itu karena ada pitch, jadi pulangnya pagi lagi, jam 6 pagi. Gitu. Kalau misalnya gue masuk rumah sakit, kalian cuma BWS, well thank you. Bagi anak muda yang bekerja di ibu kota, kita sering mengejar banyak mimpi dan keinginan dengan cara bekerja keras. Masalahnya, ada yang sampai rela berbanyak waktu tidurnya. Sebuah riset mengatakan rata-rata masyarakat Indonesia kurang 1,2 jam dari jumlah tidur yang dianjurkan supaya kita tetap sehat. Di dalam video ini, kami berbincang bareng beberapa anak muda Jakarta mengenai pengorbanan yang sudah mereka lakukan untuk mencapai impian mereka. Normal sih kalau di kantor gue tuh sampai jam 7, jam 9, kalau gue pulang itu biasanya masih ada pekerjaan yang emang harus gue beresin sih, karena kan sekokan tuh masih terus ada ya. Kalau gue sih di unit pelayanan 24 jam, jadi gue masih kalau pagi itu 6,5 jam, siang juga 6,5 jam, berarti malamnya itu ya kira-kira 11 jam. Jadi 11 jam waktunya ya bisa bekerja. Pulang, karena pas tidur bangun pergi, paling kayak hai mah, bye. 5 atau 6 jam, sisanya mungkin 3-2 jam itu banyaknya meeting. Jadi mungkin 20 jam. Berangkat jam 4 pagi, selesainya jam 8 pagi, tapi besok ya kalau ada jam sekor. Ada yang kerja sampai 28 Dulu pagi jam. gue lembur sampai jam 2:30 pagi. Tapi kalau di campaign, pasti tuh otomatis tuh bisa 12 jam, mungkin lebih kali ya, seharian gitu. Kalau menurutku waktu tidur yang ideal perharinya itu kira-kira 2-3 jam cukup lah. Iya, kalau dapat tidur pun ya mostly 3-4 jam, tapi mendingan dari itu daripada 12. Setiap hari tuh paling tidur cuma 5 jam, udah kayak normal gitu. Penting gue yang pasti travel dulu pengen lihat banyak hal di luar sana. Untuk belajar itu yang pasti butuh danaan. Of course, I have a goals. Salah satunya tuh mungkin cara nyata tuh adalah kayak financial freedom gitu. At least apa yang gue beli gak harus menyusahkan orang lain. Kalau untuk mimpi pribadi pengen menang awards. Kayak kalau menurut gue sih kalau misalnya nggak tidur sekali 2 kali, necessary push aja sih untuk struggle. Kalau menurut gue, you gain some, you lose some sih. Lo bisa dapat ilmu, lo bisa dapat reward, tapi mungkin lo harus kehilangan beberapa hal. Mungkin salah satunya kehilangan jam tidur. Pasti nggak merasa mengorbankan itu ya, karena maksudnya kalau dikorbankan berarti hilang nggak balik lagi. Tapi kalau ini kan gue masih bisa terus di waktu yang lain. Kalau ngomongin kesehatan agak panjang nih, soalnya aku udah pernah dioperasi 2 kali. Pernah ya satunya sebut, satunya menjaga penting gitu. Semua gara-gara imunisasinya drop. Kan gue kemudian capek tuh nggak terasa banget kan. Makin bertambah usia tuh makin kayak cepet capek, cepet ngantuk. Kalau untuk sekedar kayak demam, panas itu udah pasti sih. Tapi kalau sampai kayak gue harus dirawat gitu, sekali belum. Seminggu, 2 minggu sekali itu gue pasti kayak beban lambung. Terus habis itu di luar rumah sakit, endoskopi, kolesterol, sampai pingsan di ojek online. True story people. Menurut gua di Jakarta yang fresh ini work life balance tuh sangat realistis sih menurut gua, karena kadang yang bikin lu capek juga karena kerjaan, mungkin karena infrastrukturnya, waktu lu kerja kurang produktif karena lu capek di jalan dulu. Pasti yang paling dikorbanin adalah social life-nya, karena udah gak ada waktu sama sekali untuk hang out, untuk quality time yang benar-benar
biasanya gue bisa hang out sama tim gue kalaupun misalnya teman-teman gue lagi sibuk. Sekarang ya banyak kurang interaksi, jadi saya merasa jauh sih teman-teman saya. Padahal sih sebenarnya saya kerja. Ya gue cukup realistis. Kalau bisa istirahat, bisa hangout, bisa kumpul sama keluarga gue, bisa kerja dengan baik sih gue udah bisa gitu. Enggak sih, tapi gue perhatiin sih ada ya orang-orang kayaknya beneran sih kalau gue ngalamin dan gue ngeliat sendiri sih kayaknya agak bermustahil ya. Kalau buat gue pribadi, karena dengan berbagai kegiatan yang gue lakukan, kurang sendiri. 24 jam nggak cukup. 24 jam itu nggak cukup, butuhnya mungkin 35 jam. Ada cukup kan ya? 80 jam nggak ya? 48 jam itu udah minimal gitu. Kalau udahan tambahkan jam. Tidur. Unjuk rasa untuk balikin 24 jam, 1 jam tuh capek guys. Tidur sih. Tidur sambil nyuci. Lu tau jawaban tidur? Me time atau quality time ya, antara dua itu. Maunya justru ngelakuin hal yang kita senengin. Seenggaknya main game lah. Mau nggak ngelakuin apa-apa bengong aja. Antara tidur atau main game. Tidur kayaknya. Nah itu ya, contoh gaya hidup zaman sekarang. Orang tidur, idealnya orang dewasa tuh berapa jam sih sebenarnya? 8 jam. Tapi orang zaman sekarang tidur berapa jam? 3, 4 itu udah paling banyak. Tadi ada yang cuma 1 jam, 2 jam. Kalian besok kalau kerja di Jakarta berangkat jam 5 pagi itu udah macet gitu ya, jam 5 pagi. Pulang jam 10 malam, itu pun masih desek-desekan di KRL. Nah, contoh-contoh hidup zaman sekarang di mana tuntutan pekerjaan itu sangat berat gitu ya. Dan apa yang dikorbankan yang paling besar tadi menurut sharing banyak orang adalah waktu untuk istirahat, waktu untuk social balance atau waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Hampir nggak ada. Ada yang bilang, "Bu, pamit." Habis itu pergi kerja, terus balik lagi, ibunya udah tidur, dia langsung mandi, tidur lagi. Besok pagi bangun lagi, Bu, salim, berangkat kerja lagi, sampai malam lagi, ibunya udah tidur, dia balik lagi, mandi lagi, tidur lagi, kayak gitu. Jadi sampai pada bilang apa? Untuk mencapai suatu yang ideal itu sebagai hal yang mustahil dilakukan zaman sekarang. Jadi ketika kita itu tadi sampai dibilang apa sih yang paling dikorbankan ketika kita itu mencapai sesuatu, yaitu segala sesuatu yang sudah hilang alias waktu. Misalnya waktu sama keluarga. Kalau orang punya anak, ya waktu sama anak. Setiap hari bapaknya, anaknya belum bangun, bapaknya ibunya udah nggak ada. Anaknya udah tidur, bapak ibunya belum pulang, belum sampai rumah, belum pernah ketemu. Itulah realitas zaman sekarang. Termasuk di keluarganya Bumbo, Mika kayak gitu. Jadi susah banget waktu untuk ketemu sama anak. Dan waktu weekend itu sangat berharga. Alasan kenapa tidak menerima merasa boros banget ketika weekend. lagi self reward, kayak beli baju baru, makan di restoran mahal, atau bahkan liburan di luar negeri hanya karena merasa biar dapat reward dari kerja keras sehari-hari. Well, sebenarnya hal ini nggak jarang terjadi. Banyak orang yang gampang tergoda buat boros berkedok self reward. Namun, apakah lu sadar bahwa kebiasaan ini bisa bikin keuangan lo makin berantakan? Nah, sebagai orang dewasa, self reward emang penting, tapi nggak boleh berlebihan. Self reward seharusnya dilakukan sesuai dengan kemampuan finansial lo dan nggak boleh merusak keseimbangan keuangan lo. Banyak orang yang terjebak dalam pola pikir beli barang baru sama dengan dapat reward dan tanpa memperhitungkan efek jangka panjangnya. Nah, buat lo yang sering merasa kesulitan untuk mengendalikan keinginan self reward yang berlebihan, lo coba tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, gua pengen lo kosongin dulu gelas lo supaya lo bisa dapetin keseluruhan isi dari video ini. Kita semua pasti pengen dihargain atas kerja keras yang udah kita lakuin. Salah satu caranya ya kasih reward buat diri sendiri.
Tapi kadang kebiasaan ini bisa bikin masalah, apalagi kalau pengeluarannya udah melebihi kemampuan finansial. Padahal mengatur keuangan itu penting banget buat kelangsungan hidup kita. Nah, sekarang ini kita tahu bahwa boros berkedok self reward itu makin ngetren. Apalagi di era digital yang segala belanja bisa dilakukan online. Banyak orang yang mikir kalau belanja atau keluarin duit gede itu wajar sebagai bentuk reward. Padahal kebiasaan ini bisa bikin duit kita hilang banyak banget, sampai bisa-bisa jadi masalah finansial yang serius di masa depan. Nah, gue tuh pengen ngasih tahu kalau semua tentang pentingnya mengatur keuangan dengan bijak dan ngeluarin duit yang sesuai kemampuan kita. Selain itu, di video ini juga bakal kasih tips-tips buat ngatasin kebiasaan boros yang bisa bikin duit kita jadi makin ludes. Nah, pertama-tama gue mau nanya, kenapa sih kita suka beli barang yang mahal, barang-barang branded? Nah, ada banyak alasan cuy. Misalnya, pengen kelihatan keren. Terus ada juga yang pengen dianggap sukses dan mampu beli barang mahal. Tapi kadang juga kita beli barang mahal cuma buat gengsi aja, buat puasin diri sendiri aja gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Sebenarnya ada perbedaan alasan antara orang miskin dan orang kaya beli barang mahal. Nah, kebanyakan orang miskin kalau beli barang mahal itu karena pengen terlihat sukses, pengen terlihat keren, dan pengen dianggap kalau dia itu masuk ke golongan orang yang kaya. Nah, sedangkan orang kaya itu beli barang mahal bukan karena dia itu pengen dilihat kalau dia itu orang kaya, tapi karena mereka punya uang yang banyak dan bisa beli barang mahal tanpa berpikir panjang. Ya, jadi kalau lo masih ngerasa miskin atau belum kaya-kaya amat, mending jangan beli barang mahal buat ikut-ikutan cuy. Karena lo bakal capek sendiri dan merugiin diri lo sendiri. Dan kalau lo tahu ya, sebenarnya beli barang mahal itu cuma bikin lo happy sebentar aja. Setelah itu lo bisa jadi malah stres karena pengeluaran lo yang gak kekontrol. Nah, di sini gue saranin mending lo jangan terlalu mengandalkan barang mahal buat bikin lo bahagia. Lo cukup beli barang-barang sederhana aja, yang penting sesuai sama kebutuhan lo. Kalau lo pengen beli kebahagiaan, lo bisa coba cara lain seperti beli pengalaman daripada barang, karena itu bakal ngasih lo reward kebahagiaan yang lebih jangka panjang. Ya, intinya lo harus bisa memilih reward yang sesuai sama kebutuhan finansial lo. Jangan sampai lo boros, duitnya habis cuma buat beli barang mahal yang cuma bikin lo happy sebentar aja. Kalau lo ngerasa terlalu boros dan pengeluaran lo terlalu melebihi budget, gue bakal ngasih tips-tips yang bisa lo terapin. Pertama-tama, lo harus mulai belajar ngendaliin diri lo. Lo tuh jangan terlalu sering ngikutin emosi dan kepengenan lo buat beli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhin. Contohnya, lo mungkin pengen beli sepatu baru, padahal sebenarnya sepatu lama lo masih bisa dipakai. Nah, kalau lo udah bisa mengendalikan diri, lo pasti nggak bakal gampang jadi korban iklan di media sosial. Kedua, lo harus punya prioritas dalam mengatur keuangan lo. Lo tuh harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau lo punya keinginan, lo harus bisa menentukan mana yang harus lo beli duluan dan mana yang bisa lo beli nanti. Ingat, kebutuhan lo harus selalu diutamakan. Yang terakhir, lo bisa memanfaatkan teknologi dalam mengatur keuangan. Ada banyak banget aplikasi keuangan yang bisa lo download di smartphone lo. Lo bisa pakai aplikasi itu buat bikin list pengeluaran, mengatur budget, atau mungkin bahkan buat ngatur investasi. Nah, itu dia tips-tips buat ngatasin kebiasaan boros yang mungkin bisa ngerugiin keuangan pribadi lo. Akhir. Nah, di video ini kita belajar apa? Sering banget orang berkedok self reward atau penghargaan terhadap diri sendiri hasil dari kerja keras. Sekarang yang lagi ngetren di Indonesia apa? Nonton apa? Nonton apa? Yang habis banyak tuh biasanya apa? Nonton konser. Bayangin, itu kalau kita lihat komen-komen di Instagram, di Twitter, wah ada Bruno Mars, aduh uangku udah habis nih buat nonton Taylor Swift kemarin di Singapura dan lain sebagainya. Oh tenang aja, masih ada pay later. Oh tenang aja, masih ada pinjaman online gitu ya. Jadi itu tergolong apa? Self reward? Enggak. Jadi ketika tadi dibilang adalah self reward itu beli barang sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau sampai pinjol cuma buat beli tiket konser itu tuh udah melebihi batas kemampuan. Artinya itu sudah menyimpang dari kemampuan finansial yang sekarang ngetren banget di kalangan anak muda. Terus juga
ada banyak hal yang terjadi. Contohnya apa? Anak muda sekarang banyak yang beli HP iPhone. Ada yang di sini HP-nya iPhone? Bisa ya. Menurut kalian itu iPhone seri berapa? 14. Nah, kadang banyak orang yang beli HP iPhone, termasuk di sekolah ini banyak yang pakai HP iPhone tetapi tidak tahu, bahkan pakai Google Drive aja dia nggak ngerti gitu ya. Jadi ketika kita misalnya pakai HP yang bagus, paling nggak itu juga harus memahami. Percuma ketika punya fasilitas yang bagus tetapi buka Drive aja nggak bisa, atau bikin Google Form aja itu nggak bisa, kayak gitu ya. Jadi percuma lah fasilitas itu ada hanya untuk apa? Biar terlihat keren. Iya, gaya-gayaan foto jebret. Oh boba, oke, bisa dipahami. Nah, jadi anak-anak zaman sekarang banyak yang seperti itu. Kalau untuk konten boleh nggak? Boleh, bagus banget untuk mendukung sekolah kalian di sekolah seni ini. Tapi kalau cuma untuk gaya-gayaan, terus habis itu kalian cuma jebol tinggal buka YouTube, Instagram dan lain sebagainya, yang nggak harus sebenarnya beli HP yang semahal itu, nggak make sense gitu ya, nggak nyambung gitu. Nah itu eman. Nah pertanyaannya terkait video, bagaimana kerasnya hidup di Jakarta mempengaruhi keputusan milenial dalam menunda pernikahan? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Coba, ini tak bagi dua kelompok ya. Yang sini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 1, oke? Yang kelompok 1 jawabannya apa? Ya udah nama kelompok 2 dulu. Ya udah kelompok 2 dulu, yuk. Prioritas karir dan pendidikan. Milenial Jakarta cenderung menunda pernikahan karena mereka lebih memprioritaskan pengembangan karir dan pendidikan. Banyak yang merasa bahwa dengan menunda pernikahan, mereka dapat lebih fokus mengejar tujuan profesional dan meningkatkan kualitas hidup. Oke, terima kasih Grace. Jadi banyak yang menunda pernikahan karena untuk meningkatkan kualitas hidup, termasuk kualitas diri. Jadi misalnya, oh aku kemarin cuma S1, ya udah mau kuliah S2. Sekarang usia pernikahan di Indonesia itu mundur. Dulu tuh nikah tuh di bawah 20 tahun, sekarang 30 tahun. Dan jumlah penduduk Indonesia tuh mengalami degradasi populasi. Itu sampai dihimbau sama pemerintah supaya paling nggak punya 2 anak. Karena banyak sih yang sekarang child free, terus punya anak 1 aja. Karena ya memang beban untuk menyekolahkan itu sangat mahal gitu ya. Terus kelompok 1, yuk yang jawab yang nomor 2. Dalam konteks self reward, pembelian barang mewah, bagaimana milenial di Jakarta membedakan antara kebutuhan dan gaya hidup? Milenial di Jakarta sering memandang pembelian barang mewah sebagai bentuk self reward. Setelah mencapai tujuan atau bekerja keras, ini dianggap sebagai cara mereka untuk menghargai usaha dan pencapaian dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan finansial jangka panjang. Nah, jadi sering banget membedakan antara kebutuhan dan keinginan itu gampang ya sebenarnya. Kamu kalau misalnya mau beli barang, ditunda dalam waktu 3 hari atau 5 hari. Ketika keinginanmu itu hilang, berarti itu cuma keinginan, bukan kebutuhan. Tapi kok kalau sampai 5 hari kamu merasa oh ini barang harus aku beli, mungkin itu bisa jadi kebutuhan gitu ya. Jadi menunda untuk membeli adalah salah satu cara untuk mengetahui bahwa oh ini termasuk keinginan atau kebutuhan. 5 hari oh masih kepengen, ditunda lagi lah 10 hari. 10 hari masih kepengen, berarti mungkin kamu benar-benar butuh barang itu. Kalau enggak lewat gitu ya, berarti itu cuma keinginan semata. Nah, sekarang kelompok akan dibagi 2 kelompok udah ya. Jadi kita akan membahas kelompok yang pertama, yaitu membahas gaya hidup sehat. Lalu kelompok kedua membahas gaya hidup yang simple atau gaya hidup sederhana. Yang zaman sekarang itu orang kepengen diwah, alias kamu kalau di Jogja contohnya aja
banyak banget kafe. Ngapain mahasiswa harus ngerjain tugas di kafe? Padahal di kosnya aja udah ada wifi gitu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu untuk. Terus sempat ada viral di Jogja, mahasiswa marah-marah ke anak-anak di McD gara-gara berisik. McD bukan tempat untuk mengerjakan tugas, tapi untuk apa? Makan. Nah, tujuannya apa? Ngerjain tugas di McD biar kelihatan keren gitu ya. Di Dunkin Donut dan lain sebagainya yang sebenarnya mereka nggak perlu ngeluarin uang secara berlebihan. Oke, udah paham tugasnya? Yang pertama adalah tema utama yang akan ditampilkan dalam poster ini. Bagaimana tema tersebut akan mempengaruhi cara pandang manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, menurutmu apakah pesan utama yang ingin disampaikan melalui poster ini efektif untuk menyadarkan orang lain dalam berpikir kritis? Mengapa? Misalnya oh iya posternya tuh bikin orang jadi berpikir kritis. Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Paham? Oke, Bu Monika kasih waktu 15 menit ya buat ngerjain. Nah kalau udah, kita sambil membagi tugas ya dalam kelompok. Misalnya advance nanti tugasnya untuk jadi sekretaris, nulis penjelasan. Lalu Eliza nanti presentasi dan seterusnya. Ada yang buat poster, boleh pakai Canva, boleh pakai aplikasi yang ada di HP. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Monika kasih 15 menit ya. Ayo advance. Telat aja. Ayo advance. Telat aja. Ayo semangat. Nah itu berarti istirahatnya kurang. Normalnya manusia tidur 8 jam. Lah kok tidur jam 12 kenapa? Nah jadi kalau ini ya Eman ya, apa sih hal yang paling berharga di bawah usia 30 tahun adalah usia itu sendiri. Kenapa? Kalau masih kecil tuh harusnya nggak bisa ngerasain capek gitu ya sampai usia 20 tahun. Nanti kalau udah 30 tahun sebelum kayak gini, udah bisa ngerasain yang kayak oh aku tuh butuh waktu tidur sekitar 5 jam minimal kayak gitu. Nah jadi memang kalau nggak bermanfaat banget kegiatannya bisa ditekan untuk mengerjakan hal-hal yang lebih bermanfaat alias untuk tidur. Nah kita masuk yang kelima ya, menguji hasil, berefleksi kritis terhadap ideologi dan gaya hidup, memasukkan analisis mengenai sikap Yesus dalam kitab suci, pencobaan di padang gurun. Bu Monika minta tolong dibacain Mutia deh dari Lukas sambil posternya dikerjain ya. Percobaan di padang gurun. Lalu Yesus penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 2. Itu ia dicobai oleh iblis selama 40 hari. Ia tidak makan apa-apa selama 40 hari itu. Dan sesudah waktu itu ia lapar. 3. Maka datanglah si iblis kepadanya dan berkata, jika engkau anak Allah, suruhlah batu-batu
berkata kepadamu akan kuberikan segala kuasa dan kemuliaan kerajaan-kerajaan itu, karena memang telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa yang kuhendaki. 7. Jika engkau menyembah aku, semua itu akan menjadi milikmu. 8. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berkati. 9. Lalu iblis membawanya ke Yerusalem dan menempatkannya di pucuk bait Allah dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. 10. Sebab ada tertulis, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau. 11. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup pada batu. 12. Jawab Yesus kepadanya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 13. Setelah iblis mengakhiri segala percobaan itu, ia menjauh darinya dan menunggu waktu yang tepat. Oke, terima kasih Mutia. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Refleksi tentang sikap Yesus terhadap ideologi yang ada atau terhadap pencobaan. Oke, terima kasih Mutia. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Refleksi tentang sikap Yesus terhadap ideologi yang ada atau terhadap pencobaan yang dialami ketika berpuasa. Nomor 1, bagaimana poster ini menggambarkan berbagai godaan dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13 dan bagaimana sikap tersebut dapat diterapkan dalam menghadapi ideologi dan gaya hidup yang berkembang saat ini. Lalu nomor 2, analisislah ideologi atau gaya hidup yang dihadapi Yesus dalam menghadapi pencobaan di padang gurun dan bagaimana poster Anda menganalisis dampak dari ideologi dan gaya hidup tersebut terhadap kehidupan manusia. Nah, coba nomor 1 dijawab oleh kelompok 1 ya. Yesus mengalami pencobaan di padang gurun setelah dibaptis. Dalam konteks ini kita melihat bagaimana Yesus dengan tegas menolak godaan yang ditawarkan oleh iblis yang mencangkup keinginan akan kekuasaan, materi, dan prestis. Ketika iblis meminta Yesus untuk mengubah batu menjadi roti, dia menjawab dengan kutipan dari kitab suci, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sikap ini mencerminkan penolakan Yesus terhadap kebutuhan materi yang sementara dan menekankan pentingnya spiritualitas dan ketergantungan pada Allah Tuhan. Oke, yang nomor 2 dijawab kelompok 2 ya. Dalam pencobaan pada gurun, Yesus dihadapkan pada 3 jenis godaan yang bisa dianalisis sebagai bentuk ideologi dan gaya hidup yang menantang. Pertama, godaan untuk mengubah batu menjadi roti mewakili keinginan akan kekuasaan materi instan. Kedua, tawaran kekuasaan atas semua kerajaan dunia menunjukkan hasrat untuk dominasi dan pengaruh. Ketiga, godaan untuk keluar dari puncak bait suci menunjukkan sikap mencari perhatian dan pengakuan publik. Dampak dari ideologi konsumtif ini terhadap kehidupan manusia sangat signifikan. Kecenderungan untuk mengutamakan barang-barang material dapat mengarah pada stres, kecemasan, dan masalah kesehatan baik fisik maupun mental. Sebaiknya, gaya hidup sehat yang diterapkan dalam proses mendukung kesejahteraan holistik, memperkuat tubuh dan pikiran, serta membangun komunitas yang lebih sadar dan akan sehat. Dengan memahami dan mengimplementasikan ajaran Yesus dalam menanggapi godaan dan ideologi negatif, kita dapat menciptakan perubahan positif dalam diri kita sendiri dan masyarakat. Oke, terima kasih. Ini posternya udah kalian kirim ke Bu Monica ya? Oke. Nah, sekarang silakan presentasi salah satu anggota kelompok dari kelompok 1 tentang gaya hidup sehat. Nah, silakan mempresentasikan. Berdiri. Dari kelompok 1 dulu ya. Nanti kelompok 2 wajib mengajukan pertanyaan. Berdiri ya, Vista. Yuk. Nah, ini poster yang dibuat oleh kelompok 1 tentang gaya hidup sehat.
Dibacain dulu posternya apa tulisannya? Poster ini dirancang dengan latar belakang hijau yang melambangkan kesegaran, kesehatan, dan kehidupan. Pesan utama yang disampaikan adalah pentingnya mengkonsumsi sayuran dan buah setiap hari sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Poster ini menciptakan kesan positif dan inspiratif, mengajak semua orang untuk mengadopsi kebiasaan makan yang sehat. Udah? Oke. Nah, ada pertanyaan dari kelompok 1? Ya ada. Mengapa pentingnya untuk mengonsumsi sayuran dan buah setiap hari dalam menjalani gaya hidup sehat? Mengonsumsi sayuran dan buah setiap hari sangat penting karena keduanya kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Sayuran dan buah membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan, meningkatkan sistem imun, serta mencegah berbagai penyakit seperti diabetes dan jantung. Oke, terima kasih. Tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Nah, jadi memang gaya hidup sehat zaman sekarang itu sangat dibutuhkan di tengah gencaran makanan-makanan instan. Contohnya nugget, sosis, sarden, mie instan, dan lain sebagainya yang bisa memicu gangguan kesehatan. Nah, sekarang silakan kelompok 2 mempresentasikan posternya mengenai hidup sederhana. Yuk, Grace. Nah, silakan Grace. Poster yang kita buat adalah gaya hidup minimalis. Judulnya bahagia bukan dari harta, tapi dari kesederhanaan dan rasa syukur. Warna yang mendominasi adalah coklat krem. Poster ini dirancang dengan latar belakang berwarna coklat krem yang menciptakan suasana hangat, tenang, dan menenangkan. Pesan utama yang disampaikan adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kekayaan materi, tetapi pada kesederhanaan dan rasa syukur. Gaya hidup minimalis menjadi sorotan utama dalam desain ini, mengajak masyarakat untuk menjalani hidup dengan lebih sederhana dan penuh makna. Nah, jadi kalau dari kelompoknya Grace adalah menganut tentang gaya hidup sederhana, di mana warna krem itu menjadi warna dasarnya sebagai warna yang simple dan sederhana. Nah, ada pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Ada. Apa manfaat dari menjalani gaya hidupnya minimalis dan sederhana bagi kesehatan mental dan kebahagiaan? Menjalani gaya hidup minimalis dan sederhana memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental dan kebahagiaan. Pertama, dengan mengurangi kepemilikan barang dan mengendalikan keinginan untuk memiliki lebih, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan yang seringkali muncul dari tekanan untuk memenuhi standar material atau sosial. Yang kedua, kesederhanaan membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti, seperti hubungan dengan keluarga dan teman, serta pengalaman hidup yang berharga. Dengan hidup yang bersederhana, kita dapat meningkatkan rasa syukur dan menghargai momen kecil dalam kehidupan, yang pada gilirannya meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup secara keseluruhan. Gaya hidup minimalis juga memberi ruang bagi pikiran yang lebih tenang dan kreatif, sehingga kita dapat lebih menikmati hidup tanpa beban yang tidak perlu. Oke, terima kasih Grace, jawabannya sangat bagus. Tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Oke, kita lanjut ya ke bagian akhir dari pembelajaran. Nah, silakan untuk mengevaluasi kelompok 2. Soalnya adalah seberapa baik proyek yang telah dipresentasikan mencerminkan pemahaman tentang sikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup berdasarkan ajaran Yesus. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana Anda atau pendapatmu terkait cara teman Anda menyampaikan presentasi? Apakah pesan yang ingin disampaikan jelas dan mudah dipahami? Lalu, adakah aspek dalam proyek atau presentasi teman Anda yang dapat ditingkatkan? Silakan kelompok 1. Menurutmu bagaimana hasil pemikiran
atau proyek kelompok 2. Proyek yang dipresentasikan dengan tema gaya hidup minimalis sangat baik dalam mencerminkan pemahaman tentang sikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Pesan yang menekankan bahwa kebahagiaan tidak berasal dari harta, tetapi dari kesederhanaan dan rasa syukur, sejalan dengan ajaran Yesus tentang nilai-nilai spiritual di atas materi. Poster yang menyadari pentingnya mengurangi keinginan dan menekankan kehidupan yang sederhana menunjukkan komitmen untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Yesus yang sering mengajak kita untuk menjauh dari materi dan fokus pada hubungan yang lebih bermakna. Cara teman-teman saya menyampaikan presentasi sangat baik dan berstruktur. Pesan yang ingin disampaikan jelas dan mudah dipahami. Mereka menggunakan bahasa yang sederhana dan ilustrasi yang relevan, membuat audiens dapat dengan mudah mengikuti alur pemikiran. Penyampaian yang lancar dan percaya diri membantu menarik perhatian audiens. Selain itu, contoh konkret seperti aktivitas sehari-hari yang sederhana membuat pesan tentang gaya hidup minimalis terasa lebih dekat dan aplikatif dalam kehidupan nyata. Meskipun presentasi sudah sangat baik, ada beberapa aspek yang bisa ditingkatkan. Saran saya adalah untuk menambah lebih banyak data atau testimoni dari orang-orang yang telah menjalani gaya hidup minimalis, sehingga audiens dapat melihat dampak nyata dari gaya hidup ini. Akan memberikan bukti yang lebih kuat untuk mendukung pesan yang disampaikan dan mendorong lebih banyak orang untuk menerapkan prinsip gaya hidup minimalis dalam kehidupan mereka. Oke, terima kasih. Nah, jadi memang masih kurang adanya data. Secara keseluruhan presentasi dari kelompok 2 sudah sangat baik. Nah, kedua, bagaimana presentasi dari kelompok pertama? Menurut kami, proyek yang dipresentasikan oleh kelompok 1 mengenai gaya hidup sehat sangat baik, mencerminkan pemahaman tentang sikap kritis terhadap ideologi dalam gaya hidup, terutama dalam konteks ajaran Yesus. Poster yang menekankan pentingnya sayuran dan buah serta hidup sehat sepanjang hari menunjukkan komitmen untuk menghargai tubuh sebagai bait Allah, sesuai dengan ajaran Yesus yang mengajak kita untuk menjaga kesehatan dan hidup dengan bijaksana. Dengan menekankan nilai-nilai kesederhanaan dan rasa syukur, proyek ini sejalan dengan ajaran Yesus untuk tidak terjebak dalam keinginan duniawi, tetapi berfokus pada aspek spiritual dan kesehatan yang lebih dalam. Lalu yang kedua, menurut saya teman-teman dalam menyampaikan presentasi sudah sangat baik. Pesan yang disampaikan jelas dan mudah dipahami. Mereka menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, serta mendukungnya dengan visual yang menarik. Penjelasan tentang manfaat sayur dan buah serta pentingnya gaya hidup sehat disampaikan dengan cara yang menginspirasi dan mudah diingat. Selain itu, contoh konkret dalam kaitan dengan ajaran Yesus membantu audiens untuk menghubungkan pesan dengan pengalaman sehari-hari. Lalu yang ketiga, meskipun presentasi sudah sangat baik, pada kelompok 1 ada beberapa hal aspek yang bisa ditingkatkan. Pertama, teman-teman dapat mempertimbangkan untuk menyatakan lebih banyak data atau statistik tentang dampak positif dari gaya hidup sehat, tetapi penelitian yang menunjukkan pengaruhnya terhadap kesehatan jangka panjang. Ini akan memberikan bukti yang lebih kuat untuk mendukung argumen mereka. Kedua, saran saya adalah untuk melibatkan audiens lebih aktif, misalnya dengan mengajukan pertanyaan atau kuis singkat selama presentasi. Ini dapat meningkatkan interaksi dan menjaga perhatian audiens. Dengan penambahan ini, presentasi dapat menjadi lebih informatif dan menarik. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan sama-sama menyimpulkan pelajaran hari ini. Coba salah satu orang mengungkapkan, jelaskan kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini tentang bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang saat ini bagi hidupmu. Yuk, coba kelompok 1 deh. Pembelajaran hari ini mengajarkan kita bahwa bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang sangat penting untuk menjaga integritas diri dalam dunia yang penuh dengan informasi dan pengaruh yang beragam. Memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi ideologi yang ada membantu kita untuk tidak terjebak dalam tren yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip hidup kita. Dengan mengembangkan sikap kritis, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak, memilih gaya hidup
Nah, jadi plan dari pembelajaran hari ini betul kita harus bersikap kritis supaya hidup kita itu tetap sejalan dengan prinsip hidup. Jadi sesuai sama prinsip, bukan sesuai sama tren yang ada. Kesimpulan dari pelajaran kali ini yaitu sikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang saat ini merupakan panggilan untuk mendalami keteguhan Yesus dalam menghadapi berbagai pencobaan. Nah, termasuk adalah dengan menghadapi tren-tren yang ada, memilih tren yang baik dan gaya hidup yang baik. Contohnya gaya hidup sehat dan gaya hidup minimalis adalah bentuk tren yang harus dipertahankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk refleksi atau kita udah masuk pada bagian akhir pembelajaran. Pertanyaan refleksinya adalah bagian mana yang menurutmu paling sulit di pelajaran ini? Coba kelompok 2. Menurut saya bagian yang paling sulit dari pelajaran ini itu adalah menyusun pendapat yang logis dan terstruktur ketika membahas ideologi dan gaya hidup yang berkembang, mengumpulkan data, fakta, dan contoh yang relevan untuk mendukung argumen, menentukan fakta dan bukti. Terkadang perdebatan tentang ideologi bisa menjadi emosional sehingga mempertahankan pemikiran yang rasional dan objektif menjadi tantangan tersendiri. Oke, terima kasih Eliza, jawabannya udah betul. Lalu kelompok kedua untuk menjawab pertanyaan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Analisislah manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran kita hari ini. Yo, salah satu perwakilan kelompok. Dari pembelajaran hari ini, saya memperoleh manfaat yang sangat besar dalam mengembangkan diri, terutama dalam meningkatkan kesadaran diri. Saya belajar untuk lebih kritis dalam mengevaluasi informasi dan ideologi yang saya terima dari media dan lingkungan sekitar. Ini membantu saya untuk tidak mudah terpengaruh oleh tren atau pandangan yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai saya. Selain itu, pembelajaran ini memberikan saya alat untuk berdiskusi secara konstruktif dengan orang lain sehingga saya dapat membangun perspektif yang lebih luas dan lebih mendalam tentang berbagai isu yang ada. Nah, jadi dengan pelajaran ini kita bisa mengerti atau menganalisis tren atau gaya hidup yang berkembang pada saat ini. Diharapkan dengan pemikiran kritis kita dapat memilah mana yang baik untuk diterapkan dan mana yang tidak baik untuk diterapkan. Oke, kita sudah selesai ya pelajarannya. Untuk pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru pada minggu depan. Oke, Bu Monika ada pantun ya untuk kalian, yaitu ke pasar pagi membeli kelapa muda di tangan kanan. Jangan terbuai ideologi dan gaya, dengan iman kuat kita bertahan. Lalu yang kedua, burung terbang di langit cerah hingga bidahan dengan hati-hati. Jangan mudah terjebak dalam salah, bersikap kritis, jadilah kebenaran sejati. Oke, selamat pagi. Kita langsung pelajaran dengan berdoa ya. Yang mimpin doa Rizka dan yuk. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan di pelajaran tadi. Semoga apa yang kami dapat dari pelajaran tadi dapat berguna bagi kami di kemudian hari. Tuhan berkatilah kami di pelajaran selanjutnya, semoga dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Yesus, Maria yang surga. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, semangat ikuti pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.